curiganya itu corona. Jadi kita lihat dulu dari jarak 1,5 meter apakah dia mengalami kejang-kejang. Yang kedua, cek siapa nelpon. Om Swastiastu. Halo guys, welcome back to my YouTube-nya JKP Channel. Jadi di video kali ini aku mau ngasih tahu materi tentang gimana sih cara kita ngebedain orang yang pingsan biasa dengan orang yang terkena corona. Kenapa ini penting? Karena orang yang jatuh di jalan pingsan itu dikira corona, kan kasihan lah ya. Nah, jadi sini aku mau jelasin. Sebelum itu perkenalkan, namaku Sri Pratnya dari Prodi STR Keperawatan semester 5. Sebelum masuk materi, pastikan kita semua dalam keadaan sehat, tetap jaga kesehatan agar nanti kedepannya kita bisa sukses menjadi perawat yang profesional. Dan ini juga berguna untuk seluruh masyarakat dan seluruh Nusantara. Sebelum itu kita harus tahu dulu pingsan. Pingsan atau sinkup adalah hilangnya kesadaran sementara karena kurangnya suplai darah di otak. Sedangkan corona itu adalah sebuah virus yang menyerang sistem pernafasan manusia. Beda ya, beda banget. Tapi waktu jatuh tuh nanti dikiranya apa gitu. Oke. Kondisi yang memicu pingsan bisa jadi karena stres, ketakutan, cuaca yang terlalu panas, dan perubahan kondisi tubuh yang tidak stabil. Itu cerita dari pingsan. Langsung aja kita masuk ke materi. Itu pingsan atau corona ya. Nah, jadi sebelum itu pertolongan pertama yang kita harus lakukan adalah dengan cara mencurigai. Dengan cara mengedukasi dan melihat dari jarak jauh. Jadi melakukan prinsip 3A atau jadi prinsip 3A itu aman diri, aman lingkungan, dan aman pasien atau aman korban. Jadi yang pertama, aman diri. Aman diri yang di sini adalah di sini adalah menggunakan alat perlindungan diri seperti memakai face shield, setelah itu sarung tangan, setelah itu masker, dan baju lengan panjang. Dan kita harus juga terutama aman diri di sini juga kesehatan kita, yaitu sistem imun kita. Apalagi kita waktu melihat si orang pingsan ini, kita tuh lagi rasa sehat atau fit aja, itu kita boleh kok nolong. Karena sistem imun kita kuat, virus masuk juga, virus apalah, virus corona, virus lain, itu kan bisa. Nah, jadi kita fokus ke aman diri dulu ya, sebelum aman lingkungan. Jadi aman diri di sini masuk, kita lihat pantau dari jarak 1,5 meter. Apa aja yang dipantau? Itu ada 3. Yang pertama, apakah korban mengalami kejang-kejang? Jadi yang pertama itu kejang-kejang. Yang kedua, cek kestabilan nafas korban. Ketika kita melihat si korban itu pingsan, kita curiganya itu corona. Jadi kita lihat dulu dari jarak 1,5 meter apakah dia mengalami kejang-kejang. Yang kedua, cek siapa nelpon. Ketika korban jatuh, kita lihat dulu dari jarak 1,5 meter atau dari kejauhan dulu apakah si korban kejang-kejang. Jika si korban tidak mengalami kejang-kejang, lanjut ke tahap kedua, yaitu cek kestabilan nafas. Nah, karena kestabilan nafas yang kita lihat ini baik-baik saja, sudah membaik, jadi kan nggak ada sesak nafas gitu misalnya kalau misalnya kena corona ya. Jadi kita masuk ke cek suhu tubuh. Nah, gimana caranya? Padahal si korban ini jatuh, sedangkan kita dari jarak 1,5 meter. Caranya kita menggunakan alat perlindungan diri tadi. Setelah kita melakukan prinsip aman diri, kita berani kok untuk ngecek si korban karena dia tidak mengalami gejala seperti kejang-kejang dan kestabilan nafasnya normal. Kita berani untuk mengecek suhunya, dan apabila suhunya tinggi, kita bisa curigai corona. Tapi karena sistem imun kita kuat, setidaknya kita masih tetap bisa bertahan. Nah, bagaimana jika kejang-kejang ini dialami nafas si korban nggak stabil,
tapi suhu tubuhnya nggak tinggi itu. Kalau misalnya dua hal ini terjadi, itu kemungkinan si korban mengalami penyakit lain seperti gangguan jantung, setelah itu gangguan yang lainnya seperti gagal jantung seperti itu. Dan bagaimana jika kestabilan nafasnya normal tetapi suhunya tinggi, itu bisa kita waspadai juga, maksudnya kita bisa curigain si korban tersebut juga dengan menelpon tenaga medis. Jadi kita harus tahu dulu tiga gejala ini. Nah, jika korban mengalami gejala corona, segera hubungi tim medis jika memang benar-benar mengalami gejala 3 ini. Dan jika korban mengalami pingsan biasa, kita boleh dekatkan korban dan memberikan penanganan sesungguhnya kita boleh melakukan penanganan P3K pada orang pingsan. Nah, jadi sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya, Sri Pratnya. Dan cek juga linknya di bio. Ada link bagus. Oke, Om Santi Om.